Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa MTV dimanapun Anda berada? Kembali bertemu lagi dengan saya Ai, masih dalam program talk show pada hari ini. Dan kita kedatangan dua bintang tamu saya. Ini ada dari mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara dengan tema bersama mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara di Sekolah Islam Al-Azhar Makassar. Dan sebelum kita masuk kepada tema kita, saya ingin berbincang-bincang dulu. Boleh memperkenalkan diri dulu ya. Jadi nama, kemudian mungkin hobi, skill yang ada ya, silahkan. Mungkin dari siapa dulu nih? Ini mahasiswanya dulu. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Alam. Saya mahasiswa dari Universitas Sulawesi Tenggara. Dan untuk hobi saya itu, saya hobi futsal. Futsal ya? Iya. Ya, cowok kan rata-rata futsal ya? Iya. Ya, terus apa lagi nih skill-skill yang lainnya yang dimiliki oleh panggilannya Alam ya? Alam. Ya, sama Alam. Ada lagi enggak? Misalnya main gitar atau apa? Kalau untuk dari seni saya mungkin kurang, Mister. Oh, seni kurang. Biasanya yang suka sport itu seninya kurang. Iya. Dan demikian juga sebaliknya. Oke, Iya. Selanjutnya nih dari mahasiswi lagi ini. Boleh silakan perkenalkan diri. Kan nama saya Arsy. Arsy. Universitas Sulawesi Tenggara. Ya. Hobi main volley. Main volley, wah luar biasa. Dua-duanya sport ya. Satu volley, satu tadi futsal. Oke, saya masih penasaran ini karena saya jujur belum pernah ke Kendari. Boleh nggak cerita sedikit Kendari itu seperti apa? Terus area-area atau tempat-tempat wisatanya yang populer yang ada di sana itu apa saja? Boleh Arsy dulu. Untuk tempat wisata di Kendari itu mungkin yang sering Ya. ada air terjun. Air di terjun, Moramo namanya. Terus? Kemudian ada tempat bermain anjungan Teluk Kendari. Wow. Ini tahu semua berarti sering ke sana ya? Jauh nggak dari rumah? Kalau dari kos itu lumayan. Dari jauh. kos lumayan jauh. Nah, Alam sendiri biasanya kemana saja selain futsal? Kalau saya itu selain bermain futsal untuk mengisi kekosongan hari saya, Ya. kadang juga saya jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Tempat wisata. Nah, tempat wisatanya sama nggak seperti Arsy tadi sebutkan? Beda. Beda ya. Ini apa nih? Kalau saya mungkin lebih ke pantai karena di sana di Kendari itu ada dua pantai yang cukup Terkenal, ya. Yang pertama Pantai Toronipa, Ya. dan yang kedua pantai Apa keunggulan dari pantai yang pertama tadi? kalau keunggulan dari pantai yang pertama itu untuk akses jalannya itu bagus. Akses jalannya bagus. Berarti yang satunya tidak ya? Yang satunya Keunggulannya apa? kalau keunggulan yang satunya dia itu dekat dengan pemukiman. Oh begitu, jadi perkotaan. otomatis lebih banyak pengunjung ya? Iya. Luar biasa sekali ya, karena selain di Kendari, di Makassar pun banyak pantai sebenarnya ya. Oke. Ini lagi. Apa lagi? Seperti yang wisata yang disebut tadi Arsy, bahwasannya kan tadi menyebutkan ada Moramo. Moramo. Sebenarnya Moramo itu Saya pikir tadi Moramo penyanyi Brasil nih, Moramo. Oke, cerita Moramo jadi dulu. Moramo itu kalau di Makassar dia itu hampir mirip ya, hampir sama dengan Bantimurung. Bantimurung, oh begitu. Jadi ada air terjunnya ya. Ada tempat untuk berenang juga. Tetapi ada kupu-kupu tidak? Ada juga. Oh ada juga. Berarti Moramo ini adalah Bantimurungnya Kendari berarti Iya. ya. Wah seru sekali. Dan Arsy sudah pernah ke sana. Kalau akses ke sana sendiri bagaimana? Ke Moramo? Kalau dari kota Kendari itu memakan tempuh waktu 1 jam lebih. Wow masih jauh ya. Jadi kalau Makassar itu biasanya ke Kabupaten Pangkepnya ya kurang lebih 1 jam. Oke, seru juga ya berbicara tentang tempat-tempat rekreasinya, dan tentu ini adalah salah satu bagian promosi kalian juga berada di Makassar. Iya. Saya mau dapat informasi sedikit saja tentang tempat kalian kuliah, kampusnya. Jadi seperti apa, terus jurusan apa saja yang ada di sana? Mungkin dari Alam dulu. Kalau untuk di tempat kampus kami mengajar saat ini di Universitas Sulawesi Tenggara, itu memiliki beberapa fakultas dan beberapa jurusan. Yeah. Di salah satunya itu
Ada dari Fakultas FKIP. FKIP. FKIP Terus? juga itu terbagi dari 2 jurusan. Iya. Antara lain PGSD dan PG PAUD. Ya, terus? Kemudian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ya. itu dia ada 2 jurusan juga. Ya. Yang pertama itu jurusan ekonomi dan bisnis dan manajemen ya. Jadi ada beberapa jurusan dan sementara teman-teman ini memilih jurusan PGSD, dua-duanya PGSD ya. Oke, tadi tentang kampusnya dan juga jurusannya. Nah, selama berkuliah di sana sebelum PKN ya, berarti kan banyak aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi yang ada di sana. Nah, boleh tahu nggak organisasi-organisasi apa saja? Terus Arsi sama Alam gabung di organisasi mana saja di kampus itu? Ya, kalau saya Ya. di kampus bergabung di organisasi jurusan yaitu HMPS PGSD. Oh gitu ya. Jadi khusus untuk PGSD. Apalagi nih organisasinya? Cukup. Iya. Cukup ya. Itu bisa nggak? Maksudnya menjalankan organisasi itu sendiri sambil menjalankan apalagi namanya keseharian ya selama di kampus itu membagi waktunya seperti apa sih? Kalau pagi kan kami kuliah, kemudian sore baru jalan pulang. Bubarnya jam berapa ini kuliahnya Jam sebenarnya? 1. Jam 1 lanjut lagi organisasi sampai jam Sore jam 5. jam 5 sudah cabut pulang ya. Wah, sebenarnya cukup menguras banyak energi ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan kesehatan dan lain-lain. Itu kampusnya sendiri sampai hari apa ya, kamu boleh tahu? Sampai kalau kami PSD hari Jumat. Hari Jumat selesai ya. Oke, kalau Alam organisasinya biasanya cowok tuh organisasinya lebih banyak lagi. Nah, coba deh saya mau dengar dari Alam ini gabung di organisasi apa saja di Universitas Sulawesi Tenggara. Ini kita berbicara internal dulu. Iya. Kalau untuk di dalam kampus saya itu hanya satu organisasi saja, Iya. yaitu HMPS PGSD sama Seperti Arsi ya. Kalau untuk eksternal ataupun di luar itu saya mengikuti organisasi PMII. PMII. Iya. PMII ini PMI atau beda lagi? Beda. Beda ya? Itu apa itu singkatan Kalau dari apa? PMII kan dia itu Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya. Kalau PMI Palang Merah Indonesia. Indonesia ya, oke. Ya, sangat jauh berbeda ya, Iya. tetapi biasanya tujuan dan visinya itu sama Iya. ya. Jadi ya. Oke, luar biasa ya. Tadi sudah mampu sekolah ya di kampus dalam keseharian, ditambah lagi bergabung dalam berbagai organisasi baik internal maupun eksternal, itu membagi waktunya pasti sangat hebat sekali. Oke, prestasi. Nah, Alam, Oke. prestasinya apa saja, Alam? Kalau untuk saat ini prestasi saya itu alhamdulillah kemarin saya terpilih menjadi ketua HMPS PGSD. Iya. Kemudian, Berarti kamu ketuanya Arsi ya, berarti Iya. ya. Iya. Terus apa lagi nih prestasinya? kemudian alhamdulillah tahun kemarin saya dari 9 orang perwakilan kampus termasuk saya salah satunya menjadi perwakilan untuk studi tour ke Universitas Negeri Gorontalo. Wah, berarti selain Makassar sudah pernah ke Gorontalo juga ya? Iya. Luar biasa. Ada berapa lama di sana di Gorontalo? Di Gorontalo itu kurang seminggu lebih. Studi banding ya? Iya. Apa yang kamu petik di sana kalau boleh tahu? Di sana itu kita lebih fokus ke proses bagaimana mereka melakukan kegiatan belajar mengajar dalam kampus begitu. Ya, jadi melakukan apalagi namanya pemantauan, kemudian mungkin mengambil apa yang bisa diambil ya. Oke, kalau Arsi kamu prestasinya apa saja nih Arsi? Ya, kalau di kampus itu sering mengikuti kegiatan seni seperti menari. Berarti kamu bisa menari ya. Kalau kelihatan sih dari wajahnya ya, yang suka senyum, sumringah itu apa lagi? Kemudian pas kemarin bulan Agustus mengikuti program tahun kemarin program pemerintah yaitu Kampus Mengajar angkatan 5. Itu seperti apa sih? Program Kampus Mengajar itu yaitu program Kemendikbud. Dia itu seperti magang juga untuk SD selama 4 bulan. Oh, luar biasa ya, prestasinya mereka ini patut kita contoh ya. Dan terus terang saya iri karena saya tidak memiliki prestasi seperti kalian. Saya punya prestasi yang berbeda. Oke, langsung saja. Kalian ini adalah saat ini sebagai mahasiswa PKL.
sebuah program baru bisa dijalankan dengan baik apabila kita paham PKL itu sebenarnya apa sih, Arsy? PKL itu suatu program kampus ya untuk praktik kerja lapangan. Seperti kami dari jurusan PISD tentu pasti mengajar di SD. Ya. Oke, terus Alam, ada enggak pendapat berbeda PKL itu apa sebenarnya menurut Alam? PKL? Iya. Kalau menurut saya PKL itu di situ dimana kita pada dasarnya kan kita ini, khususnya kami ini kan calon guru SD. Ya. Gitu. Jadi memang PKL ini sangat sangat kami butuhkan. Yeah. Jadi sebelum kami menjadi guru asli, yeah. Ya jadi kami harus memang namanya magang dulu gitu. Magang. Jadi sama seperti bahwa inilah kerja saya nanti ke depannya ya. Jadi kalau di kampus kemarin dapatnya seperti teorinya, kemudian PKL itu kemudian bakal kerjanya seperti ini. Oke, bayangan kamu. Nah biasanya kan gini, kalau istilahnya kakak kemarin kan itu kan KKN ya. Jadi sebelum berangkat ke suatu daerah, kamu tuh bayangannya tuh macam-macam. Wah seperti apa, kemudian yang temenin di sana seperti apa, kemudian saya tinggalnya di mana dan seperti apa lingkungannya. Kamu ada ndak kepikiran sebelum berangkat seperti itu? Kepikiran ya? Kepikirannya seperti apa? Takut di sekolah, gurunya mungkin cuek. Jutek mungkin ya, disuruh sana sini. Kalau Alam sendiri? Mungkin hampir sama dengan pernyataan dari Arsy tadi. Bahwasanya sebelum kita berangkat ke sini itu yang dipikirkan pertama itu sekolahnya. Jujur saja di tempat kami ini yaitu di SD Islam Al Azhar Makassar ini kan ini berskala internasional. Jujur itu adalah mungkin aku ralat ya nasional ya. Nasional. Lanjut Alam. Secara nasional. Jadi itu adalah mungkin pengalaman yang benar-benar istilahnya baru pertama kali. Karena biasa kan jujur senior kami sebelumnya paling hanya SD negeri biasa di sekitar ya, dan ini baru kali dan mungkin ada yang keluar provinsi ya. Provinsi Sulawesi Selatan kan ya. Kita PKL itu butuh persiapan loh, baik mental, kemudian fisik kita, mungkin materi dan lain-lain. Kamu persiapannya apa ini, Arsy? Sebelum berangkat harus olahraga dulu. Ini PKL selama berapa bulan ya kalau boleh tahu? 4 bulan ya. Kamu persiapannya apa ini? Mental kamu siapkan, fisik kamu siapkan dan lain-lain. Apa coba? Mungkin yang pertama dari pakaian, finansial. Ya, finansial ya, otomatis ya. Terus? Ya, kemarin itu kan dari kampus mengajar juga ada honor. Ya, jadi honor di situ ditabung. Kamu bawa semua di mari ya. Oke, persiapan kamu Alam selain olahraga apa saja? Yang jelas itu yang pertama itu kalau menurut saya mental ya. Karena pada dasarnya ketika kita pergi ke kampung orang pasti kita akan menghadapi yang namanya situasi baru situ. Betul. Lingkungan baru. Jadi memang itu mental harus dibutuhkan. Bagaimana agar bagaimana bisa kita ini ketika di kampung orang kita tidak kaget. Gitu. Dengan adat dan budayanya tersendiri begitu. Kita harus selalu menyerap energi positif ya di lingkungan supaya semuanya berjalan dengan lancar. Masih dalam persiapan, ada enggak persiapan dari pihak kampus, termasuk juga mungkin wejangan-wejangan dari orang tua sebelum berangkat? Nah dari kampus dulu, persiapannya apa saja? Kalau dari kampus kemarin kan ada kami pembekalan. Pembekalan ya, seperti apa pembekalannya itu Arsy? Kami dijelaskan tentang aturan di sini di Al Azhar. Kemudian wejangan juga dari Bapak Rektor Nusrotra. Terus ada dari Ketua Prodi juga. Iya, luar biasa. Alam, kamu dapat wejangan enggak dari orang tua? Kalau dari kampus kan otomatis sama ya seperti Arsy. Kalau dari kampus. Dari orang tua ada enggak nih, ayah ibu kamu harus begini, kamu jangan begitu, ayo. Kalau dari orang tua itu pertama dia mengamalkan jangan lupa sholat. Sholat itu jangan dilupakan. Wajib hukumnya. Wajib, ya, apalagi nih? Kemudian jangan suka marah-marah. Kenapa? Kenapa coba? Karena saya jujur ketika di rumah,
melihat saja adik saya, contohnya laki-laki, dia memarahi ibu saya, atau nadanya bicara saya tinggi, saya spontan marah. Oh begitu. Jadi kenapa tadi Alam itu memilih persiapan mentalnya, ya? Luar biasa ya. Jadi mengetahui kelemahan itu adalah sebuah kekuatan sebenarnya. Oke, tadi wejangan-wejangan dan juga masukan-masukan dari pihak kampus sebelum Anda berada di sini. Saya penasaran sebenarnya kok bisa memilih sekolah Islam Al-Azhar ini, pihak mana ini? Apakah dari pihak kampus dan mahasiswanya kemudian menerima saja, atau ada ide usulan dari mahasiswanya kemudian ditampung oleh pihak kampus, kemudian kampusnya kemudian menyurat ke sekolah Islam Al-Azhar? Ini dari panitia program. Panitia program ya? Menjalankan saja. Alam ada bocoran enggak? Misalnya, oh selain Al-Azhar kamu, saya coba ya menyurat ke sekolah ini juga, sekolah ini juga. Ada ya? Ada. Tadinya di sekolah mana saja selain Al-Azhar? Sebenarnya ini kan programnya ini dia itu kita dibagi menjadi 2 kelompok. Iya. Ada di kelompok yang satu di Makassar dan satu di Bali. Iya. Jadi memang sama seperti yang betul yang dia katakan tadi Arsi, bahwa untuk yang menunjuk langsung ini itu adalah dari panitianya, mereka dari kita diskusikan. Oh berarti ada yang ke Bali juga ya? Iya. Dan kita tinggal mengikuti mana yang ke Makassar, mana yang ke Bali. Oke, saya pernah menyaksikan bahwa sebelum memulai PKL-nya sendiri Anda disambut dengan sangat baik. Boleh cerita sedikit bagaimana penyambutan pihak sekolah Islam Al-Azhar kepada pihak kampus dan juga mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Sulawesi Tenggara? Baik, untuk penyambutannya itu jujur kami tidak ada yang sangka akan disambut semiria itu. Iya, jujur. Dan teman-teman saya juga mereka sedikit terharu, saya bilang, Masya Allah kita disambut sedemikian rupanya. Itu luar biasa ya, luar biasa sekali, dan itu memberikan kesan yang lagi tidak bisa dilupakan. Ya Arsy, bagaimana Arsy? Ya mungkin sama dengan yang dikatakan Alam. Pas kami datang di sini tuh disambut dengan sangat ramah, kemudian teman-teman juga makin semangat gitu. Ya, ini hari pertamanya loh. Bagaimana hari-hari berikutnya ketemu kepala-kepala sekolah dan wakil-wakilnya dan juga murid-muridnya itu sudah ada terbayang pada saat sambutan pertama. Itulah ada kalimat mengatakan bahwa kesan pertama pada pandangan pertama, ya kan? Nah, oke. Kalian ditempatkan unit mana saja nih? SD ya, kalau nggak salah ya. SD. Sama ya dengan Arsy. Boleh tahu ada ndak tata aturan khusus yang dibuat oleh unit SD-nya sendiri untuk kalian PKL? Ya, ada. Boleh saya coba sedikit? Yang pertama itu dari segi pakaian, kami diminta memakai pakaian putih untuk atasan, kemudian rok hitam dan jilbab hitam. Kemudian untuk interaksi juga di kepada murid harus seperti apa? Dimintanya seperti apa nih interaksi kepada murid? Kami dilarang mencubit, memegang kepala murid, kemudian memeluk. Nah, seandainya aturan itu tidak disampaikan, kamu mau ndak mencubit karena gemes? Enggak. Memang tidak, berarti aturannya juga memang sudah dibekali dari kampus ya sebelumnya ya. Alam, yang diceritakan tadi Arsy, kamu ada yang berbeda enggak? Aturan yang diberikan oleh pihak SD ini bicara SD. Kamu enggak boleh begini, kamu boleh begitu. Yang disampaikan tadi oleh Arsy mungkin sudah betul, akan tetapi ada yang masih kurang, nanti saya akan lengkapi. Dari cara berpakaian itu, dari pakaiannya, jilbab, baju, celana itu sudah betul, akan tetapi tadi lupa sepatunya wajib hitam ya. Iya. Kemudian kami juga ini mahasiswa PPL, ketika kita ingin melakukan apa-apa kita harus melapor ke Pamong. Yang dimaksud Pamong ini siapa ini? Kalau untuk di sekolah ini ya itu ada yang namanya Mr. Ila ya, jadi pamongnya kalian itu namanya Mr. Ila. Oke. Terus ini seru juga ya tadi tata aturannya. Saya jujur belum pernah mengetahui apa-apa saja tugas yang diberikan dari unit SD selama kamu berada di sini. Alam. Saya kebetulan alhamdulillah ketika kita sudah dibagikan ke pamong masing-masing, itu
untuk saya pribadi. Oh, ini pamongnya ada banyak ya? Iya. Satu pamong menangani berapa mahasiswa? Kalian kan ada 14 ya? 15 ya. Oh, berarti kemungkinan ada tiga ya, ada 3 pamong ya? Ya, oke, lanjut. Saya kemarin kan saya dimasuk di bagian kurikulum. Jadi saya ditugaskan pertama kali itu membuat jadwal. Jadwal apa ini? Jadwal masuk, pelajaran. Jadwal pelajaran, iya. Jadi mungkin salah satu pengalaman saya yang baru, yang sangat bermanfaat untuk saya ke depannya. Karena apa? Ketika saya disuruh lagi buat jadwal, maka saya sudah tahu, oh ternyata atur jadwal harus begini. Iya. Luar biasa. Arsy, kamu tugasnya apa ini dari Pak Ila? Kan pamongnya tadi Ila juga, Pak Mister Ila juga ya. Tugasnya sama juga, jadi membuat jadwal. Satu pamong ya. Oh begitu. Jadi karena satu pamong tugasnya sama. Ya, dikerjakan bersama-sama. Selain membuat tugas tadi, masih ada nggak tugas-tugas lainnya? Tugas-tugas sampingan begitu. Karena kan nggak mungkin selama 4 bulan bikin jadwal saja. Semisal mungkin di sekolah ini ada, oh ya tolong bantu kami bawain fotokopi. Ada nggak seperti itu? Mungkin pas saat atau atur sepatu. Masuk di kelas seperti apa sih? Ada guru yang sedang mengatur siswa, kemudian siswanya tidak ada yang mengatur, jadi saya diarahkan untuk mengatur siswa. Begitu. Terus saat pembelajaran ada siswa yang bertanya, kemudian ada siswa yang kesulitan pada saat menulis, bantu ya. Membantu. Jadi tantangan juga di dalam ya. Apa keseruannya? Arsy, maksudnya gini, ada anak yang bertanya terus tiba-tiba, oh sepertinya saya belum dapat jawabannya. Kamu biasanya mengatasinya itu seperti apa? Bertanya kembali ke guru utamanya, Mister Misisnya, atau bagaimana ini? Ada enggak murid yang susah diatur segala macam? Kalau sejauh ini enggak. Enggak ya? Jadi asik ya? Asik. Kamu di kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 1. Kalau Alam sama kelasnya? Saya kelas 2. Kelas 2? Iya. Kelas 2. Alam, kamu punya tugas apa saja selain membuat jadwal tadi? Untuk khusus di kelas, sama seperti Arsy tadi, mengatur murid yang misalkan murid itu ketika belajar dia ribut, maka saya bertugas untuk mendiamkan mereka. Menetipkan. Coba boleh saya dengar lah cara kamu menyampaikan, kan tidak mungkin murid-murid tertib gerak. Kamu menyampaikannya seperti apa biasanya? Komunikasinya seperti apa? Saya kan belajar dari wali kelasnya. Ketika murid ribut, maka biasa kan di masing-masing kelas itu ada nama kelasnya masing-masing. Misalkan saya di kelas 2 itu Al-Mukmin. Jadi ketika saya panggil anak Al-Mukmin, jadi anak-anak langsung siap. Oh, jadi sudah ada ininya ya, kode tersendirinya, kemudian anak-anak kemudian bereaksi. Berarti memang ini ya, jadi sudah dengan aturannya, jadi teman-teman mahasiswa ini tinggal menjalankan dan mengikuti apa yang diberikan oleh Pak Ila ya. Oke, terus saya mau tahu lagi nih tentang tadi kan sudah bikin jadwal, terus membantu Pak Ila mengatur murid, ada yang terkait mungkin terlalu ribut dalam berbicara, kemudian ada yang bertanya, kemudian kita harus coba membantu teman-teman guru kita. Ini sama enggak sih kalau mau membuat skripsi? Jadi setelah mendapatkan pembelajaran, materi atau apapun pengalaman di sekolah itu, kemudian kamu di rumah atau di mana membuat semacam laporan khusus yang kemudian dikumpulkan nanti menjadi sebuah laporan utama yang diserahkan ke kampus, atau seperti apa tahapan-tahapannya? Untuk tahapannya itu setiap ada kegiatan di kampus, di sekolah, itu memang ketika kami berangkat kami sudah dikasih file untuk mengisi laporan. Jadi laporannya itu setiap hari, misalkan hari Senin kegiatanmu apa, jadi di laporan itu kita tulis jam 5:30 sampai setengah 7, mulai dari tempat tinggal sampai kemudian pulang itu ditulis secara lengkap ya. Jadi ada pengisian yang dilakukan di sekolah atau harus di rumah nantinya? Bisa juga kan ini bisa di sekolah, bisa di rumah. Tergantung ya waktunya ya. Kalau ada jam kosong kita manfaatkan untuk mengisi. Ini apa lagi nih? Tugas yang filenya tadi berisi apa lagi? Berisi, bukan, ada juga dokumentasi.
Dokumentasi itu perlu. Nah, jadi juga di sini aturannya setiap kita ingin mengupload dokumentasi, kita itu disuruh untuk kirim ke grup, yang dimana grup itu ada guru pamong, ada guru pamong di situ, ada ibu kepala sekolah. Ya. Oh begitu ya. Dan laporan ini kamu update nggak di kampus atau cukup kamu simpan dulu? Nanti suatu saat pulang baru laporannya kita setor semua. Arsy. Untuk dokumentasinya itu kan kami ada juga laporan dari kampus per minggunya. Ya. Jadi untuk dokumentasi kita masukkan di dalam laporan. Oh ya. Kemudian dikumpul. Oh begitu ya. Jadi memang secara berkala ada laporan langsung ke kampusnya. Ya. Segala aktivitas kamu di sini ada pemantauan enggak? Artinya gini, mungkin tidak setiap hari, tetapi kamu bagaimana di sana? Itu ada enggak pengawasan, pemantauan secara berkala dari pihak kampusnya? Kalau untuk pemantauan mungkin pemantauannya ini dia hanya melewat via WhatsApp saja, tanya kabar gitu. Bagaimana kabarnya? Karena kebetulan saya di sini ketua koordinatornya. Yeah. Jadi setiap ada apa-apa bertanyanya hanya kepada Alam saja, saya, gitu ya. Gitu. Oke. Yang biasa kamu laporkan apa saja nih? Kendala-kendala kamu di sini ada enggak? Semisal gini, sebelum laporan, kamu ada kendala enggak di sekolah Islam Al-Azhar selama ini? Kalau untuk di sekolah mungkin untuk sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala. Lancar-lancar saja ya. Hanya saja problem ketika di rumah kan ada saja problemnya. Kalau Arsy sendiri, selama beraktivitas di sini, aku sepertinya tidak percaya deh ini kalau tidak ada kendalanya. Kamu ada enggak 1-2 kendala yang sebenarnya gini, berbicara kendala itu bukan berarti mengemukakan kelemahan sebuah tempat kita melakukan PKL ya, tetapi bisa menjadi bahan evaluasi seperti masukan atau apa. Nah, Arsy ada enggak? Kamu kendalanya apa ini? Misalnya gini, kayaknya susah waktu untuk istirahatnya, terus kayaknya belum selesai ini sama Mister ini disuruh ini lagi. Boleh deh, Arsy silakan cerita. Kalau saya kayaknya enggak ada juga ya. Jadi semuanya aman-aman saja ya. Oke, luar biasa. Karena kamu tidak ada kendala berarti kamu tidak mengatasi masalah, karena kamu tidak ada masalah selama di sini ya. Yeah. Oke, itu di Sekolah Islam Al-Azhar, terutama di unit SD. Saya ingin tahu sedikit nih, kamu sudah pernah jalan-jalan enggak di Makassar dan pernah kemana saja? Kemarin pas tiba baru ke Batimurung. Iya. Kemudian belanja bulanan di Gento Serba Makassar. Di Gento Serba Makassar. Alam? Kalau saya mungkin hanya ke tempat wisatanya di sini saja. Di mana saja tempat wisatanya, Alam? Kamu sudah pernah ke Losari? Ya. Sudah pernah. Losari bagaimana sih menurut kamu? Menurut saya Losari bagus, apalagi kalau sore-sore itu pasti bagus sekali. Luar biasa. Karena di situ kan banyak anak-anak muda. Jadi memang yang muda selalu mencari yang muda. Luar biasa. Arsy sampai Oke, Arsy ikutan kemarin ke Losari juga. Ya. Selain itu masih ada? CPI. Ke CPI, wow, ke CPI itu luar biasa ya. Apalagi kalau di malam hari ya, sangat berkesan. Kamu selama berada di sekolah ini apa sih yang membuat kamu dari awal penyambutan sampai detik ini membuat kamu berkesan apa? Mungkin kalau saya itu interaksi sama murid. Interaksi, kenapa berkesan sama murid? Kenapa tidak dengan Mister atau Mrs.-nya? Karena kan saya sekarang di kelas 1, jadi mungkin kelas 1 lagi lucu-lucu gitu. Lucu-lucu. Dia lebih ke lucu-lucunya ya. Yang penting jangan dicubit. Ya, dicubit. Alam, kamu apa yang berkesan di Sekolah Islam Al-Azhar? Kalau saya pertama itu interaksinya antara guru Al-Azhar dengan kami. Saya pribadi itu alhamdulillah guru-gurunya di Al-Azhar ini ramah, banyak membantu dan lain-lain. Baik pemirsa, kalau kita mendengar tadi pembincangan dengan kedua bintang tamu saya ini, mereka punya kesan yang sangat luar biasa selama masa penyambutan sampai pada hari ini mereka melakukan tugas di PKL. Dan demikianlah talkshow kita kali ini. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari acara kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada mahasiswa dan mahasiswi terbaik yang pernah ada di Sekolah Islam Al-Azhar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu di program talkshow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.